Yang nonton selamat apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan tayangan video ini ya. Luar biasa sekali ya Mbak Nat ya. Hari ini kita kembali podcastan lagi di tempat yang berbeda. Dan tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Hari ini narasumbernya spesial ya. Biasanya kita ngadainnya sama dosen. Ya. Biasanya ngadainnya sama pejabat-pejabat kampus. Kali ini sama mahasiswa loh, luar biasa. Alumni, ya ampun. Nih hari ini kita ada 3 orang ya. Jadi yang dua terlihat di kamera, yang satu lagi bergabung secara daring. Yang terlihat di kamera ada Mas Alex dan Mas Dimas, orang baik. Baik. Dan kamu ganggu loh, santai aja gitu. Udah lama ya ngobrol sama dosen juga. Udah lama, ya udah sama dosen. Oke, dan yang bergabung secara daring ada Mbak Lora. Halo Mbak Lora. Halo Mas Edgar, halo Mbak Nat, halo Alex dan juga Mas Dimas ya. Gimana Mas Edgar? Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik Mas Edgar. Oke. Lagi sibuk apa nih Mbak Lora sekarang nih di sana? Lagi sibuk kerja aja sih. Oke, lagi sibuk kerja. Kalau mas-mas dua yang ada di sini lagi sibuk apa nih mas-mas dua yang ada di sini nih, Mas Alex dan Mas Dimas? Iya, kalau saya lagi S2 sekarang. Ah, sih. S2 di mana? Saya pindah-pindah negara sih, Mbak. Wow, alumni UI pindah-pindah negara loh, biasa luar biasa. Jadi kalau ditanya persisnya di mana ya bingung juga sih. Oh, oke. Apa sih programnya namanya Alex? Namanya Erasmus Mundus, Mbak. Oh ya, semua. Iya, Beasiswa. beasiswa. Erasmus. Saya ngambil jurusan System Science. Itu juga terinspirasi kakak SDGI juga sih. Ah, sih. Juga ya. SDG-nya menginspirasi, luar biasa. Negaranya mana aja? Yang pertama Polandia, terus Irlandia, habis itu aku ke Polandia, terakhir Austria, Mbak. Oh, Polandia itu 2 kali berarti. Polandia sekali. Tadi dari mana pertama? Polandia. Pertama di Portugal. Oh, Portugal dulu. Oke. Portugal, Irlandia, Irlandia, Polandia, Austria. Austria. Oke. Keliling Eropa sebenarnya. Luar biasa. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu negara yang dipakai studi ya, teman-teman ya. Kalau yang dipakai jalan-jalan satu benua. Amin. Oke. Di mana Dimas? Kalau aku sendiri sekarang jadi freelance sih sebenarnya project on project dan balik lagi aku freelance-nya sekarang riset gara-gara SDD juga kan. Oh. Inspirasi dari SDGE lagi-lagi ya. Dari sana lama di mana Mas? Kalau boleh tahu. Waktu itu aku jadi market research, pernah juga jadi CSR policy. Siap. Turunnya masih di nasional atau internasional? Masih nasional sih. Mana aja? Kalau aku kebetulan belum sampai keluar kota, mungkin sih dari Jabodetabek. Jabodetabek. Masih market research ya. Luar biasa. Ini alumni UI, alumni SDGE ya, dan Mbak Lora ini adalah dosen pengampu ya Mbak ya, kita nyebutnya ya Mbak ya. Apa Mbak? Nyebutnya Mbak, dosen pengampu kali ya. Apa waktu ESDJ kemarin ya? Pendamping Mbak Nadia mungkin ya. Wah, mungkin bisa dijelaskan ya di ngobrol-ngobrol ini. SD itu singkatan apa sih? Kali orang-orang pengen tahu. Kan kita sudah tahu ya. Iya, kita udah tahu. Silakan, Laura. ESDGE. Ini kalau aku nggak lupa ya Mbak ya. Karena kan udah berapa tahun yang lalu. Nah, siapa tahu lupa gitu kan. Tahun Sosiologi, Digital, 2022. Governance, and Economy. Betul nggak sih Mbak? Oke, Diulangi ya, coba. diulangi coba Mbak Lora. ESDGE, Sosiologi, Digital, Governance, and Economy. Ya, benar. Oke, 100. Apa sih? Oke, jadi luar biasa ya program ini ternyata sudah berjalan cukup panjang dari 2000 berapa Mas tadi? 2022. 2022. 21. 21. Nah, gak lupa-lupa ingat ya teman-teman ya. Malu udah agak lama gitu aja. Ya.
Jadi dari 2021 sampai 2024 dari batch pertama sekarang udah yang terbaru batch 5 yang mana ya. Sudah 5 batch dan kita sudah bekerja sama dengan banyak mitra luar biasa ya. Cuman hari ini kita di dalam podcast ini nih mau ngobrol-ngobrol teman-teman ya. Jadi kita pengen tanya-tanya sama Mas Alex, sama Mas Dimas, sama Mbak Lora terkait dengan bagaimana sih perjalanannya dulu ya, terutama menjalankan SDG waktu pandemi COVID nih ya. Wah, ya kan benar kan ya? Betul. Lagi apa tuh? Zaman-zamannya Omikron ya. Kalau Omikron oh, belum? 2021 belum ya? Apa Delta? Kayaknya semua deh. Kayaknya semua campur ya teman-teman ya. COVID terlalu banyak variannya ya. Udah Iya. kayak menu nasi padang. Teman-teman. Oke. Mungkin bisa sebelum ke Alex sama Dimas, mungkin ke Laura dulu. Mungkin mau bagi gimana caranya mengelola ESDG itu sendiri di awal-awal kali pada saat pandemi. Pandemi, yes. Gimana Mbak Lura? Oke, jadi sebetulnya aku tuh ikut ESDJ itu nggak dari awal ya Mbak Nat ya. Jadi setelah tim itu terbentuk, aku baru masuk nih di tengah-tengah. Kurang lebih tuh di bulan Juli apa ya, 2021 tuh baru masuk. Nah di situ sebetulnya cukup gagap gitu ya. Jadi ESDJ ini apa, programnya apa, ngapain, terus tugasku apa kayak gitu. Nah di awal-awal ESDJ ini emang butuh sekali yang namanya kayak apa ya, kita tuh harus banyak ngobrol, kita harus banyak meeting, apalagi kita kan terpisah gitu ya. Mbak Nat dan juga tim itu ada di Jakarta, sedangkan aku ada di Jogja kayak gitu. Jadi kita tuh di awal-awal sering banget meeting, Zoom meeting dari semisal karena aku pada saat itu masih sekolah S2, jadi mau nggak mau Zoom meetingnya tuh setelah aku kelas kayak gitu. Jadi kita bisa sampai jam 12, jam 11 malam gitu. Untuk akhirnya kita mensinkronkan gitu tugas kita tuh ngapain, ini ESDJE mau dibawa kemana kayak gitu kan, terus apa yang harus kita lakukan, planning dalam 6 bulan ke depan, ini anak-anak mau dibawa kemana, rekrutnya dan lain sebagainya mau dibawa kemana. Jadi emang banyak sekali ibaratnya dalam tanda kutip gitu ya, trial error, susun sana susun sini untuk akhirnya menemukan formula yang tepat untuk ESDJE di batch 1 itu gitu ya Mbak Nat ya. Sangat tepat. Nah, jadi paling malam jam 12. Bisa dibilang nggak loh, pada saat itu berarti kita building program dari nol sampai jadi ada. Gimana Mbak? Bisa nggak kita bilang bahwa kita building program itu dari nol? Bukan Ya, belantara, kita tahu kan, sampai jadi si SDGE. iya. Setuju banget, Mbak. Jadi benar-benar menurut aku SDGE ini dia bukan hanya sekedar dari nol ya Mbak ya. Kalau mungkin dari telur tuh dia dari benih gitu ya, dari benar-benar nggak ada apa-apa, kita nggak tahu apa-apa nih kayak gitu kan. Dan juga pada saat itu kan em, ini ya, program ini tuh kayak baru gitu ya Mbak Nat ya, kayak gitu kita kan menggabungkan di berbagai macam beberapa mata kuliah jadi satu, lalu akhirnya untuk merumuskan ini mata kuliah ini gimana untuk akhirnya biar bisa jadi satu program yang akhirnya bisa memberikan kebermanfaatan di banyak orang gitu kan ya Mbak Nat. Jadi emang setuju banget sih, ini tuh dari nol yang kita nggak tahu ngapa-ngapain, kita nggak tahu mau ngapain, terus tiba-tiba akhirnya dengan banyak hal, dengan banyak rencana, kita berkali-kali meeting, Zoom meeting dan lain sebagainya, hingga lahirlah ESDJE yang sekarang teman-teman tahu dan kenal gitu sih. Kalau waktu itu kalau diingat-ingat Alex juga Dimas bisa kasih apa point of view ya. Itu hanya di akademik aja atau ada non akademiknya? Oke, Gimana? kalau dari aku secara personal sebetulnya non akademik dan juga akademik tuh bisa jadi satu gitu sih Mbak. Kita bisa dapat semuanya gitu ya. Terutama buat aku secara personal gitu, yang pada saat itu sebagai pelaksana lapangan kayak gitu. Dan itu menjadi satu pembelajaran tersendiri di mana aku belajar membangun relasi gitu Mbak Nat. Nggak hanya terhadap Bapak Ibu dosen, tapi juga terhadap karyawan UI kayak gitu dan juga pihak-pihak eksternal. Seperti kalau ESDJE di batch 1 kan dengan pihak Kemendikbud gitu kan, lalu di batch 2 dengan DPR RI gitu. Dan di situ
situ belajar banget sama yang namanya komunikasi sih Mbak gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan ibaratnya yang sesama mahasiswa nih, lalu dengan Bapak Ibu dosen dan juga pihak-pihak internal itu gimana cara kita membangun relasi dan komunikasi itu belajar banget di situ sih Mbak. Kalau lu Max, ada nggak sense akademik atau non akademik? Sangat terasa sih Mbak. Karena kan STG itu riset penelitian Mbak. Itu kan sangat akademis ya. Belajar teori. Tapi nggak cuma akademis doang Mbak. Aku di sana diterjunkan langsung ke lapangan juga. Jadi Even pandemi. pada saat pandemi. Bahkan terima lapangannya juga dadakan Mbak. Karena nggak tahu ini COVID bakal ada Omikron, Delta atau apa. Jadi ketika COVID-nya turun, hampir seminggu, aku tahu keluar terjun lapangan karena ngelihat data, wah datanya kurang bagus nih kayaknya, lebih bagus aku turun langsung. Jadi ya benar-benar improvisasi banyak Mbak, dan itu kan di luar dari akademis Mbak. Terutama pada saat itu udah setahun lebih Mbak COVID, dan ngomong ke orang agak susah. Berarti waktu kalian berdua turun pakai prokes. Pakai Mbak, sangat ketat Mbak. Berarti pakai masker. Pakai masker. Gila. Luar biasa. Waduh, pakai masker. Iya, iya, benar. Bakal terulang. Gak bakalan tertular. Mungkin sekarang kita tetap pakai masker, tapi kalau bicara, ya, kalau tetap begini mah nggak usah gitu kan. Oh, itu bisa. Bisa. Dan kalau pakai masker tuh kan, berarti suaranya harus lebih keras. Iya, ketahan sama masker. Bertahan sama maskernya. Ada Pak pengalaman pada saat lo punya topiknya apa nggak sih di mas nulis apa? Aku ingat waktu itu aku nulis tentang autopoiesis. Autopoiesis itu kalau di mudah dijelasinnya tuh kayak gimana sih sebuah sistem itu bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau ada kesalahan dalam pengolahannya gitu. Nah, aku juga mau ini highlight yang aku banyak pelajaran di SJD itu. Kalau di akademik kan mungkin kita belajar critical thinking, gimana sih manusia sesuatu. Kalau di SJD itu kita belajar tentang sistem thinking. Jadi gimana sih nggak cuma tahu masalahnya apa, tapi juga analisis gimana sih sistem itu bekerja. Gitu. Jadi makanya aku ambil critical thinking juga karena itu part of yang dari juga dari sistem thinking. Kalau Alex nulis apa? Aku nulis tentang pakai soft system methodology, tapi teori yang aku pakai itu mixed word Mbak, tentang strategic thinking, gimana hubungan antara UU yang udah dibangun, masalah yang sekarang, kemudian ke depannya itu gimana, dan semua itu dibandingkan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. Nah karena itu aku benar-benar dipacu untuk strategic thinkingnya itu Mbak, karena kadang apa yang dikatakan sesuai UU itu tidak terjadi di lapangan Mbak. Dan itu hal yang menarik sih Mbak, terutama pada saat COVID itu, sekolah kan mengalami suatu kejadian di mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi dipaksa untuk gerak sendiri Mbak. Betul. Walaupun dibantu oleh para pemegang kepentingan, tapi kan tetap yang menjalankan pelaksanaan tetap sekolah Mbak. Oh iya, 2021 itu tidak ada UN ya? Tidak ada. Nggak ada UN. Mitra kita siapa? Laura waktu itu. Kemendikbud Mbak Nat. Waktu itu kita bermitra dengan Kemendikbud sih. Kalau waktu itu, spesifiknya Pusmendik. Oh, Pusmendik, iya. Pusat Asesmen Pendidikan. Pendidikan. Oh Iya, iya, betul, Mas. makanya bukunya ini. Oke, ini yang B1 teman-teman bukunya ya. Di Pusmendik, gitu. Kerjasama dengan Pusmendik. Analisis Asesmen Nasional. Iya, Jadi mitra kita itu ya. betul. Oke. Lalu berarti apa yang kalian tulis, kalian researchin itu tertuang dong di sini. Iya, bener banget. Jadi yang kita tulis aku kebetulan kelompok 4 dan Alex ini kelompok 1. Jadi ada beberapa kelompok di SDG ini. Jadi setiap kelompok itu hasil akhirnya ditulis di buku yang ada di depan. Dan menariknya Mbak,
semua kelompok itu temanya beda-beda tapi terkait jadi satu Mbak dalam satu buku Mbak. Oh iya iya. I see. Berarti kalau teman-teman mungkin yang nonton ini nanti bertanya-tanya sebenarnya kita ini di SDGE ngapain gitu ya. Kita ini salah satunya adalah menghasilkan karya ini ya teman-teman ya. Jadi kita apa namanya bikin buku, kita juga tulis jurnal ya teman-teman ya. Dan memang isi buku dan jurnalnya ini juga mungkin bagus banget untuk teman-teman yang nonton ini baik saya juga gitu ya. Jadi jangan cuma nonton videonya ya Mbak Nanda. Baca juga bukunya, oke. Nah, tapi aku juga mau tanya nih sama Mas Alex sama Mas Dimas. Mungkin ada nggak sih suka duka ya, atau mungkin kayak hal-hal yang mungkin paling kalian ingat gitu ya, memorable ketika kalian tuh turun lapangan. Mungkin boleh nggak sih di-sharing nanti Mbak Laura juga aku mau tanya deh. Kira-kira apa suka dukanya jadi pengurus SDGE waktu COVID, lagi S2, lagi gitu kan ya. Nah, tapi aku mau tanya sama Mas Alex sama Mas dulu nih. Coba, aku mau sharing satu-satu. Kalau dari aku sendiri sukanya itu ya karena aku tahu aku di sini tuh nggak cuma penelitian main-main doang, I see. tapi beneran hasilnya itu dipresentasikan ke pusmediknya itu sebagai rekomendasi. Ini sebagai mahasiswa S1, ini peluang sangat-sangat besar Iya, betul. untuk menunjukkan skill, Iya, master. Itu suka. Nah, Ilo nih sukanya apa gitu ya. Kamu pending, ikut kapan lagi gitu. Oke, terus Untuk dukanya sendiri sih karena apa ya? Ini semua hal yang baru, SDG itu baru, COVID itu hal baru, ngobrol sama kepala sekolah, guru itu hal yang baru. Jadi semuanya tuh improvisasi. oh. Jadi dukanya itu ya kalau misal improvisasinya kurang harus diulang kembali. Oleh karena itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Oke. Berarti memang dari sisi pengelolaan lapangan juga yang Mbak ya. Artinya COVID-nya baru, kita mungkin buat generasi-generasi yang lahir di tahun 90-an ya, 80-an, kita nggak pernah tuh mengalami yang namanya pandemi ya guys ya. Kalau krisis moneter mungkin ada lah gitu, tapi kalau pandemi kita nggak pernah, baru sekali ya Mas ya. Terus juga baru turun juga riset dan lain-lain. Kalau Mas Dimas gimana? Kalau aku sukanya mungkin tadi juga di-mention sama Alex, kerjasama jadi tempat highlight kemampuan kita karena sama-sama lembaga gede ini, lembaga nasional kemudian bahkan. Dan di SDG sendiri ini anak-anak satu kami waktu itu semester 4 ya Alex, semester 4 jadi punya ruang untuk coba gimana sih nggak hanya di akademik tapi kita bisa kontribusi juga nih sama masyarakat dengan terjun langsung ke lapangan. Itu yang benar-benar menurutku jadi hal yang baru banget buat kami. Jadi istilahnya kalau di SDG itu kami bikin riset scratch sampai outputnya kelihatan, jadi end to end benar-benar kami ngolah kayak bikin skripsi sih semua. Ya, skripsi 2 kali ya. Memorable, benar memorable banget. Orang belum skripsi kayak SDG. Udah gampang berarti. Udah gampang ya. Nanti itu trik cepat kalau mau bikin skripsi, ikut SDGE. Soalnya ada testimoni yang bilang begitu teman-teman ya, katanya sama kayak ngerjain skripsi. Oke, gitu. Oke. Kalau pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan ada nggak kira-kira? Kalau yang kurang menyenangkannya mungkin ya karena baru semua serba kaget dan ada pressure lah pasti namanya. Kami mahasiswa nih belum tahu nih kami apalagi kerjasama sama lembaga besar, punya standar mereka sendiri, terus itu yang jadi challenge buat kami. Terus harus ngobrol ketemu stakeholder yang benar-benar baru. Ya itu jadi tantangan dan sebenarnya enggak juga sih, justru jadi challenge dan ruang buat mahasiswa networking juga karena peserta SDGE waktu itu kelompok itu nggak cuma dari satu prodi aja tapi ya. Berapa orang? Mas. Aku waktu itu bertiga dan kelompokku tuh benar-benar semua dari program studi yang berbeda semua. Apa tidak ingat kan? Aku dari sosio, temanku yang satu salsa dari sos, terus Anggi dari politik. Oh kebalik, salsa dari politik, Anggi dari sos. Keren ya. Alex juga kelompoknya sebaiknya ingat. Kelompokku Dimas,
kemudian ada salsa. Dia sosio semua sih. Tapi kerja bertiga ya waktu itu. Kerja bertiga ya. Pesertanya berapa waktu SD itu satu ini? 20-an ya. Oh, kalau kelompok kan ada 4, berarti Empat. kurang lebih ada 12. 12. Kan kalau 12 orang ya, benar nggak sih? Iya, yang tahap 1 tuh kita ada ber-12 buat pesertanya, Mbak Nat. Ya sekalian deh lo ceritain deh. Nah, ya boleh Mbak Nona. Eh, sukanya dulu ya. Kalau sukanya tuh yang pertama adalah dikenal sih, Mbak. Akhirnya banyak orang yang kenal saya lewat ESDJE. Jadi terkenal dadakan, Pak. Jadi gampang Iya, ya bikin tesisnya ya. betul. Jadi terkenal dadakan nggak cuma di prodi doang gitu ya, Mbak, tapi udah tingkatnya udah tingkat fakultas apalagi tingkat univ karena di sesi akhir dari ESDJE ini kan kita sempat ada apa namanya seminar, terus habis itu sempat juga ada bikin laporan bersama dengan teman-teman staf dari univ gitu. Jadi terkenalnya nggak cuma prodi nih, tapi terkenalnya sampai tingkat univ. Terus itu yang mungkin yang menyenangkan itu sih Mbak. Tapi kalau untuk yang kurang menyenangkan adalah karena ini kan kita trial error ya, kita mencoba untuk berbagai cara supaya program ini tuh bisa selesai dengan aman gitu kan. Nah, karena kita ini belum nemu formulanya nih, kadang tuh kita malam udah meeting nih, kita udah membuat suatu perencanaan nih, besok kita mau ngapain, ini harus diapain dan lain sebagainya. Tapi setelah kita eksekusi ternyata nggak sesuai dengan rencana kita kayak gitu kan. Kadang terhambat dengan beberapa kondisi kayak misal oh ini nggak sesuai dengan birokrasi kayak gitu baik dari birokrasinya UI sendiri maupun dari birokrasinya Pusmendik karena kita kan juga kerjasama dengan Pusmendik kayak gitu kan oh ini nggak sesuai nih dengan Pusmendik harus rombak lagi gitu kan oh ini nggak sesuai dengan aturan yang ada harus rombak lagi itu yang kayak bikin capek lama-lama gitu kan karena kita harus meeting perencanaan rombak kayak gitu sih Mbak itu yang paling memorable sih gitu jadi bener-bener banyak rombaknya dari program-program yang kita bikin itu sih gitu. Yang minta rombak siapa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Yang minta rombak banyak pihak ya Mbak Nat ya, nggak Oh bisa banyak ya. disebut yang detail gitu. Oh iya tahu. Diplomatis. Iya. Artinya kan perombakan-perombakan itu kan mungkin akan membawa programnya jadi lebih bagus ya Mbak Lora ya. Iya betul dan sebetulnya itu jadi catatan tersendiri sih untuk akhirnya kita bisa melaksanakan di ESDJE batch 2, batch 3 gitu kan. Jadi apa yang masih jadi PR, apa yang nggak bisa kita laksanakan di batch 1, apa yang menjadi kendala kayak gitu bisa jadi catatan tersendiri dan bahan evaluasi kita di batch 2 ya Mbak Nat ya. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong tentang pengelolaan nih Mbak Lora ya, mungkin aku nanti akan ngomong ke Mbak Lora dulu nih. Aku nanti akan tanya sama Mas Dimas dan Mas Alexi juga. Sama Mbak Ana juga nanti mungkin aku mau tanya sedikit nih. Jadi begini, kalau tadi aku dengar-dengar ada pengelolaan kan kita tahu ya teman-teman yang nonton ya, tidak ada logika yang berjalan tanpa adanya logistik gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga kan pasti akan dialami sama yang namanya satu kegiatan seperti SDGE. Nah, Mbak Lora nih, dulu waktu mengelola SDGE ini boleh tahu nggak waktu batch 1 ya terutama waktu Mbak Lora jadi pengelola itu gimana sih Mbak terkait dengan pendanaan, gimana sih terkait dengan pengelolaan dana, itu boleh nggak sih Mbak diceritain Mbak kayak mungkin secara singkat aja ya dananya datangnya dari mana, apakah dari langit turun hujan uang gitu, kita nggak tahu ya. Gimana Mbak? Boleh dong Mbak sharing-sharing dikit nih. Oke, kalau yang batch 1 itu sebetulnya kita ada pendanaan dari pemerintah gitu karena waktu itu kita menang sebuah lomba namanya PKKM ya Mbak ya. Dan pendanaan untuk batch 1 itu diambil dari pendanaan itu dari PKKM itu. Jadi sebetulnya di batch 1 ini kita bisa bilang pendanaannya cukup lancar gitu kan. Tapi Oke, memang untuk di batch Alhamdulillah. Berarti logistik terpenuhi Mbak Lora ya. ya, Oke. alhamdulillah ya, gitu kan. Hanya saja mungkin yang jadi perjuangan, tapi kan mungkin batch 1 dan batch 2 itu ada plus minusnya, ada perjuangannya masing-masing gitu kan. Kalau di batch 1 memang pendanaannya lancar nih gitu kan, tapi memang yang menjadi PR adalah trial errornya, bagaimana kita menyusun pondasi untuk program ESDJE ini. Tapi untuk di batch 2, ibaratnya
pondasinya udah ada nih, kita tinggal jalan kayak gitu kan. Tapi yang menjadi perjuangan di batch 2 adalah segi pendanaan, karena di batch 2 ini pendanaannya udah nggak bisa didapat dari PKKM karena kita udah nggak bisa maju di PKKM selanjutnya kayak gitu. Jadi kita harus mencari sumber pendanaan lain untuk program ESDCE di batch 2 gitu sih. Luar biasa. Kalau dari POV-nya pengelola kan seperti itu nih, Mas Alex, Mas Dimas. Nah, apa yang tanya juga tuh, kan kalian dulu yang merasakan tuh ya, artinya ketika kalian turun di lapangan gitu ya. Tadi kalau Mbak Laura bilang katanya di batch 1 dana lancar nih gitu. Nah, mungkin ketika kalian turun di lapangan tuh bisa nggak dideskripsikan atau diceritakan gitu, selancar apa sih sebenarnya dana? Apakah mungkin kalian makan dengan layak, makan menunya nasi padang isinya rendang sama ikan semua atau bagaimana? Aku pengen denger deh, kan artinya berarti dari PKKM ini kan dananya cukup banyak ya kalau boleh aku simpulkan dari apa yang Mbak Lora sebutin tadi. Tapi pelaksananya di lapangan gimana? Untuk pelaksananya sendiri, dananya memang lancar sih. Dananya memang lancar, oh Bahkan alhamdulillah. terakhir itu sampai ada acara konferensi di Hotel Margo. Wow, konferensinya di hotel teman-teman yang luar biasa. Gimana tuh? Gimana tuh? Wah, feelingnya mantap sih. Wah, feelingnya Nggak bisa mantap. dijelaskan dengan kata-kata. Langsung di depan pemangku kepentingan. Nah, oke 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 oke. Jadi apa konferensi di Hotel Margo gitu Iya. ya. Terus selama riset itu berarti dana yang turun teman-teman ketika turun lapangan dan dana itu lancar ya semua. Lancar. Oke, oke, luar biasa. Nah, itu mungkin luar biasa ya kalau dari sisi positif pendananya. Cuman mungkin waktu itu ada nggak sih Mbak Laura atau siapa, Mas Alex, Mas Dimas, biasanya kan kalau duit dari negara nih kan administrasinya kan macam-macam ya. Nah, itu benar nggak sih Mbak? Atau mungkin aku aja yang salah dalam berasumsi atau gimana Mbak? Boleh nggak diceritain Mbak Laura? Oke, jadi sebetulnya secara administrasi memang cukup ribet gitu ya, karena Oke, kita punya banyak jadi itu program. dukanya eh, ternyata. tapi ini perlu penjelasan lebih lanjut ya, biar nggak ini Oke, ya nggak oke, simpang oke, siur oke. gitu ya. Jadi meskipun cukup ribet, salah satu alasannya adalah satu dananya dia banyak, yang kedua adalah program kita banyak juga gitu. Jadi ibaratnya karena Ah, program kita banyak, dananya banyak, maka administrasinya tentu juga banyak kayak gitu. Hanya saja karena kita dari awal perencanaan program itu memang sudah sesuai, ibaratnya nggak ada program-program yang ibaratnya dia miss nih atau semisal dia nggak sesuai dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sebetulnya secara administrasi gampang-gampang aja sih, nggak begitu ribet gitu ya. gampang-gampang aja ya. Oke, Iya, cuma banyak aja berkasnya gitu kan. Cuma untuk banyak pantauan berkasnya. administrasinya Oke, mudah sih gitu. oke. Kalau dari teman-teman nih yang menjalankan nih gitu, dulu waktu disuruh laporan keuangannya gimana? Gampang. Oh, kalau waktu itu seingatku sistemnya pas turun lapangan itu kami reimburse. Oh, Tapi reimburse. ada buat harian untuk turun lapangan itu udah ada budgetnya gitu. Jadi kami Oke. di 50.000 kalau nggak salah satu hari Mm-mm. atau satu orang. Satu orang 50.000 itu. Jadi kami sistemnya reimburse. Kami datang untuk transport juga reimburse. Tapi reimburse-nya itu lumayan cepat sih. Jadi Oh, reimburse lancar. lumayan juga ya. Cepat. Cepet ya Mbak nanti ya. Iya, jadi kayak cukup lancar sih. Jadi nggak memberatkan. Karena langsung karena kan kamu cuma ngomong ke Mbak Laura, udah Mbak Laura tinggal bikin Iya, kwitansi, bikin udah kwitansi. kita Oke, cepat. cepat ya, luar biasa. Berarti artinya begini teman-teman yang nonton ya, artinya logikanya benar-benar berjalan karena logistiknya menunjang ya kalau ya. Ya Mas Alex, Mas Dimas ini salah satu output luar biasanya adalah menghasilkan buku ini ya karena memang tadi ya dari sisi pendanaan, logistiknya juga mungkin lancar ya sehingga riset dan lain-lainnya berjalan lancar. Cuman memang yang kemudian menjadi menarik ya Mbak Nat juga ya buku ini sendiri gitu loh. Jadi ini kan adalah hasil nyata dari apa yang sudah teman-teman kerjakan, Mbak Laura juga membantu mengerjakan di dalam kontribusi penulisan buku ini. Aku pengen nanya dong ke teman-teman dulu nih, pertama, gimana sih waktu proses nulis buku ini dulu? Atau mungkin nulis artikel yang kemudian dijadiin buku ini gitu. Penuh blood, sweat, and tears. Oh,
blood, sweat, and tears. Darah, keringat, air mata, luar biasa. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu tuh, penuh blood, sweat, and tears kan? Ini pertama kali bikin artikel ilmiah, dibentuk dalam buku, dan dipublish dengan dosen. Bayangin, standarnya setinggi apa itu? Untuk mahasiswa S1 semester 4. Posisi COVID, kuliahnya online. Aduh, kuliah online. Tiba-tiba disuruh kayak gini, sangat challenging sih. Oh, oke. Kadang itu biasa, tapi berapa buku sampai lupa sih. Oh iya, dan dulu tuh pas semester kami ya BKM nggak ada satu semester kayak sekarang ya. Oh, nggak satu semester ya? Jadi kami juga masih ngambil kelas wajib BKM. Oh, Ada yang lainnya itu dia. Iya, benar. Jadi kayaknya 24 jam sehari untuk mereka berdua ini kurang kayaknya. Kayaknya ya. Iya, Pak. Tahun 2019 jadi Iya. Oh, COVID. Wajar. Aku notice itu teman-teman. Jadi mereka ini bayangin ya teman-teman yang lagi nonton tayangan ini, mereka lagi COVID, kuliah online, ada mata kuliah wajib, harus tulis buku juga bersama dosen yang kata mereka standarnya luar biasa. Wow. Aku cuma mau bilang wow. Luar biasa, berarti penuh perjuangan banget. Tapi gimana tuh? Maksudnya kan artinya gini. Tadi kalian cerita ya, masing-masing kalian satu kelompok ada 3 orang ya. Artinya kan ada 3 kepala tuh yang harus disatukan. Kemudian harus gimana caranya biar bisa satu pemikiran gitu dan tetap kompak ya banget ya. Karena kalau nggak kompak nggak bakalan jadi bukunya teman-teman. Itu menarik kemudian teman-teman. Gimana kalian dulu strateginya mungkin ketika lagi bonding dengan tim, apalagi dulu COVID pasti pertemuan dengan timnya terbatas kan pasti ya. Nah itu dulu gimana tuh? Kalau boleh ceritain. Kalau dari aku sih satu kata kunci sih, Oh gimana tuh? harus setia kawan. Oh harus setia kawan. Berarti nggak boleh ninggalin, nggak boleh. Kalau teman kesulitan, kita harus bantu. Karena kita harus ingat, nggak bakal bisa selesai sendiri. Jadi benar-benar 3 kepala ini kalau satu kesulitan, kita harus turun tangan. Kamu kesulitan apa? Sini aku ajarin. Ya. Ajarin loh, bukan bantu. Ajarin. Itu skill baru itu. udah banget ya. Jadi lulus. Yang batch 5 kayak gini juga ya. Iya, jangan-jangan begini. Karena batch 5 internasional teman-teman. Jadi mereka harus saling menjaga, apalagi bagi orang yang baik, luar biasa. Nah ini kuncinya luar biasa. Artinya harus tetap setia kawan, nggak boleh ninggalin temennya. Kalau Mas gimana? Ya mungkin aku juga jalan sama Alex ya. Apalagi aku juga punya teman-teman kelompok dari Beda prodi. Nah ini aku tertarik juga. Ini beda prodi. Kalau satu prodi masih mending teman-teman ya. Kita kan kalau mau ketemu, seenggaknya departemennya masih sama. Yang ini udah beda departemen, luar biasa. Itu bagaimana nih? Aku penasaran. Bener yang kata Alex, kalau kita di S3 itu jangan itu harus setia kawan. Apalagi temanku ini kan beda prodi, jadwal kuliah pasti beda. Oke. Harus sering-sering cek kalian fotonya kapan, Ah. ya, mau kerjain hari apa. Sebisa mungkin kalau kerjain tuh kayak ada timelinenya gitu lah gitu. Jadi kayak biar progresnya bisa diperhatiin bareng-bareng. Dan kemarin tuh kalau di SDGI kan karena itu baru ya, deadline itu program baru yang tahun kami, ada beberapa prodi yang susah konversi dan konversi SKS dan salah satu temanku juga yang kena imbasnya. Jadi temanku waktu itu salah satunya jadi nggak bisa konversi sama sekali. Jadi dia lulus sarjana lebih 144 dong. Iya, harusnya kalau bisa dikonversi lebih dari 144 kan. Tapi karena nggak bisa, jadi dia nggak dapat sama sekali dari SGP. Itu sangat menyedihkan sekali. Iya, itu aku kayak pas dengar dia nggak bisa konversi. Iya, dia udah coba vokasi segala macam, kayak nggak ada harapan. Dan Enggak. Itu dukanya sih. Ya itu kita duka dari SDGE juga kalau beda prodi. Tapi kayaknya sekarang udah enggak ya benar ya. Maksudnya konversi udah lebih mudah ya karena SDGE kan juga udah jadi satu program yang ada di Fakultas Fisip, artinya dia didukung oleh 7 departemen dan mungkin soon to be
PPKM nasional kayaknya ya. Amin. UI ya kayaknya. Jadi bukan cuma didukung sama UI, tapi disupport, di-provide sama banyak kampus. Tapi koordinatornya tetap banget. Luar biasa. Gitu ya. Oke, itu kisah dari nulis ya teman-teman ya, nulis artikel. Kalau Mbak Laura dulu gimana Mbak? Waktu ngawal artikel ini anak-anak sampai kemudian jadi satu output buku yang luar biasa seperti ini. Dua malah. Dua ya. Oke, Mbak Laura dua loh. Ini makanya aku penasaran banget. Gimana Mbak? Pertama sustainability-nya dan yang kedua gimana ceritanya nih bisa dikelola sampai jadi dua buku begini Mbak? Aku tertarik Mbak. Sebetulnya dari dua buku itu yang paling menarik adalah buku pertama ya, ESDGE Batch 1 Buku karena pertama. Oh yang ini berarti. iya, Oke. betul yang ditulis sama Alex dan juga teman-teman karena buku itu dia tidak lahir, maksudnya acara tuh selesai di bulan Februari kalau aku nggak salah 2022 dan buku itu baru bisa terlaksana 1 tahun kemudian kayak gitu. Karena Oh, memang berarti mereka sempat hopeless juga dong Mbak. Jadi apa enggak gitu bukunya ya Mbak ya? coba ditanyakan pada pihak-pihak terkait, kira-kira pada saat itu kira-kira hilang harapan atau enggak tuh? Karena memang ada satu dua kondisi di dalam internal apa namanya pengelola yang akhirnya program ini sempat terpending selama 1 tahun gitu ya dari Februari. Aku sangat ingat kita tuh seingatku di Margo itu kita bulan Februari 2022 dan kita baru bisa akhirnya kembali lagi back lagi untuk menyelesaikan buku ini itu di akhir 2022 atau di awal 2023 gitu. Jadi memang buku ini sempat terpending kurang lebih 1 tahun gitu kan. Nggak tahu tuh teman-teman sebagai peserta tuh sempat hilang harapan atau enggak terkait dengan buku ini. Tapi sebetulnya itu bentuk dari dedikasi kami gitu ya sebagai pengelola. Ibaratnya kami sudah punya dedikasi di awal bahwa ya artikel yang dibikin sama teman-teman tuh harus terbit gitu bagaimanapun caranya dan apapun bentuknya kayak gitu meskipun terlambat gitu kan secara waktu tapi memang harus dipublikasikan kayak gitu supaya memang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu jadi meskipun terlambat tapi nggak apa-apa ya Alex dan teman-teman ya. Apa kalau Yang penting udah keluar itunya. Yang penting iya. terbit. Dan ini bisa diakses umum ya, artinya ya, oleh Dimas ya. Artinya teman-teman yang mungkin nonton tayangan ini penasaran dari tadi kita ngomongin buku apa sih ini nih ya. Nanti bisa dicek aja dan nanti mungkin kita bisa sertakan link pembeliannya di bawah kayaknya. Ya. Kalau teman-teman yang punya bukunya gitu kan nanti linknya ada di bawah ya. Oke. Luar biasa. Artinya kalau aku ambil kesimpulannya berarti di batch 1 dan batch 2 ini Mbak Laura kita benar-benar blood, sweat, and tears ya. Trial and error-nya luar biasa Mbak Laura ya. Ya, betul sekali. Karena kalau di batch 2 itu aku masih ingat ada beberapa tim dari pengelola yang akhirnya tidak bisa ikut serta di batch 2 kayak gitu. Seperti Mas Didit itu Oke. nggak bisa ikut serta. Jadi ibaratnya kita harus rombak posisi gitu ya Mbak Nat ya. Terus ada satu anggota baru di batch 2 itu ada Mbak Adis juga gitu. Jadi kita harus brainstorming lagi, kita harus ibaratnya menyatukan tim lagi kayak gitu. Dan di batch 2 tuh seingatku ada Mas Fauzi apa ya, ada tambahan juga Mas Fauzi Ya. gitu. Ya betul. Untuk mata kuliah metodologi penelitian kayak gitu. Jadi benar-benar batch 1 dan batch 2 ini untuk pengelola itu kita masih trial error untuk mencari mana formulasi terbaik untuk menjalankan ESDJE ini gitu supaya efektif dan bermanfaat untuk teman-teman, untuk banyak orang juga gitu sih. Benar-benar ya itu tadi trial error, rombak sana, rombak sini, formulanya mana yang paling sesuai gitu sih. Sampai di batch 2 tuh masih banyak hal-hal yang kita tata ulang gitu ya Mbak Nat ya. Tapi tadi kan ya, Boleh Mbak. Gimana? buku satu ini, Ah. ini apa namanya bonus. Oh bonus. Kenapa Jadi tuh? batch 2 tuh Laura sebenarnya bonus. Jadi gini, nggak tahu kenapa kita kan pakai publisher pada saat pending 1 tahun tadi, 11 tahun tadi, ketika ada kan promo, Oh, oke. Betul sekali, Mbak. buy one get one. Wah, Wah, pantes. Oke. Oke, buy one get one ya. Jadi bikin satu dapat dua. Luar biasa. Jadi
Black ini ada SDG satu, nggak cuma satu buku, dia produce 2 buku. I see, luar biasa ya. Dan buku yang di tengah ini sebenarnya juga salah satu outputnya juga ya teman-teman ya. Dan bisa diakses juga banyak ya. Walaupun tadi Alex sempat, kok beda ya desainnya. Agak beda desainnya gitu. Tentunya kedua buku ini bisa dibeli juga ya, dan nanti link pembeliannya di bawah ya Mbak Nat ya. Oke, mungkin kalau aku tanya kesimpulan juga, berarti teman-teman aku pengen tanya deh, mungkin menurut kalian aja sih, kalau di rating nih ya, dari 0 sampai 100 gitu ya, seberapa berkesan sih sebenarnya SDGE buat kalian berdua? Kalau bagiku sih, aku kasih rating 90. 90, 90 tuh. Gimana tuh kalau mau dijabarin 90-nya? Kenapa 90? Karena ada COVID. Oh, mungkin kalau nggak COVID 100 kali teman-teman ya. Karena ada COVID, jadi rasanya wah ini harusnya bisa lebih bagus nih. Tapi ya COVID itu jadi pengalaman sendiri Ya, loh. betul. Gak bakal terulang lagi loh. Ya, betul. Wawancara Dan juga jangan gitu. sampai, bentar, bukan jangan sampai. Saya juga nggak mau ada COVID jilid 2 ya teman-teman ya. Coba bayangin, wawancara jaraknya 3 meter. Pakai masker, pakai face shield. Ini wawancara atau apa gitu kan? Jadi gimana? Wawancara pas tinggi kesehatan. Aduh. Udah masuk sekolah cuci tangan, Oke. dicek suhu. Keluar sekolah cuci tangan lagi, cek suhu lagi, luar biasa. Kalau Mas Dimas berapa? Kalau buat aku mungkin 95 kali ya. Oh, ini 95. Oke, ada 5-nya nih, kenapa nih? Mungkin kalau buat aku sendiri, FDG itu jadi tempat aku buat ngembangin diri itu sendiri. Maksudnya buat Oke. belajar riset, lagi ekspor untuk ke sana. Hmm. Benar-benar pengalaman baru yang menurutku kayak tadi benar kata Alex, kayak ada hal-hal yang tak terduga, udah mungkin hal-hal kayak gitu di FDG kayak ya udahlah. Udah kayak Berusaha terima ya. benar, jadi kayak lebih terulang. Ah, Sesuatu yang gak bakal terulang sih. nggak akan berlalu lama. Nanti kalau S2 nggak ada lagi soalnya. Soalnya ada juga nih teman kita yang bilang kayaknya mau balik S1 lagi deh, SDGE gitu. Ada Mbak Adis ya. Oke. Tapi aku dengar-dengar katanya SDG yang sekarang ke Malaysia ya. Iya. Kalau nilainya 100.000 kayaknya. Waduh, kalau yang itu nanti ya, kayaknya batch 5 nanti akan kita adain podcast sendiri ya Mbak Adis ya. Kita tanya ratingnya mereka main ke Kuala Lumpur itu berapa gitu ya. Luar biasa. Oke, Mbak Adis mungkin ada closing statement nggak buat teman-teman? Berapa ratingnya? Iya, untuk pengelola berapa? Oh, dari aku ya? Kalau dari aku tuh sebenarnya dari sekarang kan ESDJ itu udah sampai batch 5 ya. Dan aku ikut serta di batch 1 di batch 2. Jadi melihat ESDJE akhirnya sampai di batch 5 tuh cukup terharu gitu. Karena kalau mengingat dulu di batch 1 batch 2 tuh Mantap, banyak mantap. sekali banyak sekali trouble errornya, banyak sekali trial errornya gitu. Jadi di sini menjadi satu pembelajaran gitu ya bahwa setiap program yang akhirnya dia tuh nantinya gitu ya di disukai banyak orang, menjadi harum namanya itu tuh tidak lepas dari perjuangan apa ya? Perjuangan untuk mengelola, untuk menata program itu supaya akhirnya bisa menjadi matang dan juga bisa diterima dengan banyak orang kayak gitu. Sekarang kan pesertanya banyak kan Mbak ya, ada 20-an lebih ya. Ada 20-an, ya, 21, 21. Ya. 21, sedangkan dulu kita kan di batch 1 baru 12 orang ya, Mbak ya. Tingkatannya luar Dan biasa ya. Di batch 3 malah pernah sampai 25 ya Mbak Nat ya? 25. Di batch 3 itu sampai 25, luar biasa loh. 5 kelompok ya, dan 5-5-nya pun 5 orang loh di sini ya, luar biasa, 5 full. dulu waktu di batch 1 kan kita agak deg-degan ya Mbak Nat ya, kayak ini ada yang mau daftar enggak, ini ada yang mau jadi peserta enggak gitu kan. Jadi terima kasih banget buat Alex dan juga teman-teman yang pada saat itu bersedia kayak gitu ya untuk ikut ESDJE di batch 1 karena kita juga nggak tahu kalau semisal peserta di batch 1 itu nggak ada, tidak ada sih berdua belas ini gitu kan, bagaimana kelanjutan untuk ESDJE ini. Jadi makasih buat Alex dan Iya. teman-teman.
yang udah mau percaya dengan ESDJ batch 1 gitu dan sudah mau Oke. bertahan dengan banyak kekurangannya gitu sih. Thank you Mbak Laura. Berarti berapa nih ratingnya nih kalau dari 0 sampai 100 berapa nih? Kalau aku kasih ratingnya 100 sih. Wow, rating sempurna ya. Oke, keren, keren, keren Mbak Laura ya. Berarti boleh aku bilang kalau aku ambil kesimpulan yang banyak ya, berarti dari kedua peserta, Mas Dimas, Mas Alex, dan dari Mbak Laura, selaku pengelola STJ ini memberikan kesan yang positif ya Mbak Nat ya. Dan memang memberikan teman-teman ini bukan cuman pengalaman, experience, tapi mungkin juga ruang untuk bertumbuh, juga inspirasi, dan akhirnya teman-teman ya bisa jadi teman-teman yang sekarang ini ya salah satu prosesnya juga melewati SDGE itu ya Mbak Nat ya, luar biasa. Gimana Mbak Nat? Ada closing statement nggak gimana? Closing statementnya, terima kasih untuk Alex, Dimas, juga Laura, dan sekarang mungkin Edgar mengelola. Iya, aku gantiin Mbak Laura ya. Menurut saya sebagai suatu program ini UI bangga sama kita. Jadi kemarin sempat apa namanya dari pengelola di UI yang memang dari Vicky menjadi penanggung jawab itu mengatakan bahwa the best program itu adalah SBY. Jadi luar biasa. Sudah diakui secara nasional kan banget luar biasa. Memang Suntubi akan jadi MBKM nasional. Luar biasa memang. Keren, keren, keren. Oke, berarti mantap nih Mbak Nati, artinya prospek pengembangan SDGs juga akan luar biasa ya. Iya, jadi Prediksi akan luar biasa. Tidak hanya Malaysia, ya, kita akan bergerak sesuai dengan visi misinya, visi Asia Tenggara. Oh, ini sudah distintif ya, Asia Tenggara. Jadi nanti batch 6, batch 7 itu kita mau kemana ya? Nanti dinanti aja ya. Siapa tahu gitu kan ya, nanti ujung-ujungnya bukan cuma Asia Tenggara mungkin ya Mbak ya. Bisa jadi Eropa, bisa jadi Amerika, Asia Timur loh. Siapa tahu SDG goes to Jepang gitu kan. Atau SDG goes to Mekah, wah luar biasa. Kalian SDG sekalian naik haji saya. Luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Aku juga mau ucapin terima kasih buat Banat, buat Mas Alex, Mas Dimas, Mbak Laura yang gabung secara dari. Semoga semuanya sehat-sehat. Dan teman-teman yang sudah menyaksikan ini juga semoga semuanya sehat selalu. Dan kalau memang pengen tahu lebih lanjut tentang SDGE, follow aja Instagramnya, lihat aja ke Office UI ya, karena di sini kita banyak banget sharing nanti tentang SDGE, dan teman-teman juga mungkin boleh main langsung ke UI gitu ya, buat tanya-tanya buat soal SDGE gitu ya. Nanti bisa hubungi ke Mbak Nat atau ke aku mungkin ya, karena ada pengelolanya juga. Itu teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian dan kapanpun kalian nonton ini. Dadah, oke. Oke. Seperti ini Mbak, minggu depan aku cabut loh. Iya, nanti